Perkenalkan nama saya Alika. Perkenalkan nama saya Kaila. Perkenalkan nama saya Sofia. Perkenalkan nama saya Fahri. Perkenalkan nama saya Yasta. Perkenalkan nama saya Nafi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Pakaian tradisional. Pakaian adat Jawa Timur sangat beragam dengan ciri khas yang berbeda-beda di setiap wilayahnya. Beberapa pakaian adat yang terkenal di Jawa Timur antara lain adalah baju pesan, Madura, kebaya, kancongan, pakaian cak dan ning, serta baju mantenan. Rumah tradisional. Rumah adat Jawa Timur memiliki berbagai jenis dengan yang paling terkenal adalah rumah joglo. Selain joglo, ada juga rumah adat osing, rumah adat suku Tengger, dan berbagai jenis limasan. Rumah joglo memiliki ciri khas atap limasan dan 4 tiang utama di tengahnya. Rumah adat lainnya juga memiliki keunikan masing-masing seperti bentuk atap, penggunaan material, dan fungsi ruang. Tari remo adalah tarian yang menyimbolkan keberanian dan kepahlawanan. Ini biasa ditampilkan sebelum pertunjukan ludruk. Tari remo memiliki gerakan kaki yang rancak dan dinamis, serta diiringi musik gamelan. Angklung reog adalah alat musik yang terbuat dari bambu dan digunakan untuk mengiringi tarian reog Ponorogo di Jawa Timur. Alat musik ini memiliki ciri khas seperti hiasan benang merah dan kuning, serta lengkungan bambu. Angklung reog menghasilkan suara keras dan khas yang memberikan kesan mistis dan getaran spiritual. Makanan adat. Sate Madura adalah sate yang memiliki bumbu khas Madura. Biasanya terbuat dari daging ayam atau kambing dan dibakar dengan bumbu kacang yang kaya rasa. Rawon adalah sup daging sapi khas Indonesia khusus dari Jawa Timur yang terkenal dengan kuah hitam yang berasal dari penggunaan buah kepayang. Kuah rawon kaya rempah-rempah memberi rasa kulit yang dan pedas yang khas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra. Perkenalkan, nama saya Ciara. Perkenalkan, nama saya Zamira. Perkenalkan, nama saya Rey. Perkenalkan, nama saya Nadif. Perkenalkan, nama saya Atar. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Nusantara Sumatera Selatan. Pakaian adat Sumatera Selatan yang terkenal adalah aesan gede dan Pak Sangko yang sering dipakai dalam acara pernikahan di Palembang. Aesan gede dan Pak Sangko merupakan pakaian adat yang memiliki keunikan dan makna filosofis yang mendalam, terutama dalam simbolisme kerajaan Sriwijaya dan kesabaran. Rumah adat Sumatera Selatan bernama Rumah Limas. Ia merupakan rumah panggung untuk tempat tinggal para bangsawan. Rumah limas berjenjang 5 dengan bermakna 5 emas, yaitu keagungan, rukun dan damai, sopan santun, aman dan subur, kemudian makmur dan sejahtera. Tari Gending Sriwijaya adalah tarian tradisional yang berasal dari daerah Palembang, Sumatera Selatan.
Istilah gending Sriwijaya berasal dari makna kata gending yang artinya alunan atau suara, dan Sriwijaya yang berarti melambangkan kerajaan Sriwijaya, kerajaan besar di Palembang. Tarian ini sering digunakan untuk menyambut tamu, kehormatan, dan menggambarkan keramahan serta kegembiraan tuan rumah. Akordeon merupakan salah satu alat musik daerah Sumatera Selatan. Alat musik ini mirip seperti piano karena memiliki tuts berwarna hitam dan putih. Namun sebenarnya piano dan akordeon memiliki cara yang berbeda dalam menggunakannya. Mie celor adalah hidangan mie khas Palembang yang disajikan dengan kuah santan, kaldu udang yang kental dan gurih. Mie yang digunakan adalah mie kuning atau mie telur besar yang dicelupkan sebentar ke dalam air panas sebelum disajikan dengan kuah dan pelengkapan seperti telur rebus, tauge, dan kucai. Nama celor berasal dari bahasa Melayu Palembang yang berarti direndam ke dalam air panas. Empek-empek adalah makanan khas Palembang yang terbuat dari ikan dan sagu. Disajikan dengan kuah cuko yang asam, manis, dan pedas. Empek-empek populer dan mudah ditemukan di Palembang, serta menjadi oleh-oleh khas daerah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzo. Perkenalkan, nama saya Fakih. Perkenalkan, nama saya Michelle. Perkenalkan, nama saya Samir. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Pakaian adat Jawa Tengah sangat beragam, namun yang paling dikenal adalah jawi jangkep pria dan kebaya wanita. Pakaian adat ini sering dipadukan dengan batik yang menjadi ciri khas Jawa Tengah. Beskap juga merupakan bagian penting dari pakaian adat Jawa Tengah, terutama dalam acara resmi. Surjan juga merupakan pakaian adat pria yang sering dikenakan terutama dalam acara-acara adat. Rumah tradisional Jawa Tengah memiliki berbagai jenis dengan ciri khas masing-masing. Namun rumah joglo adalah yang paling terkenal dan menjadi simbol arsitektur Jawa. Selain joglo ada rumah kampung, tajung, limasan, dan berbagai variasi lain. Joglo memiliki atap 2 tajung, gunung yang membanggakan tempat tinggi dan suci, serta struktur bangunan yang kompleks dengan pembagian ruangan yang mengandung hierarki sosial. Tari Srimpi adalah tarian klasik dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta yang berasal dari Kerajaan Mataram. Tarian ini dikenal dengan gerakan gemulai 4 penari yang melambangkan 4 arah mata angin atau kiblat papat. Tari Serimpi diiringi musik gamelan dan memiliki makna yang dalam seperti kesopanan, kehalusan budi, dan lemah lembutan. Gambang merupakan alat musik tradisional yang berasal dari Jawa Tengah, yang terbuat dari bilah-bilah kayu yang dipukul untuk menghasilkan suara. Alat musik ini
merupakan bagian dari proses gambang kromong dan gambang rancak. Soto Kudus adalah hidangan soto khas Kudus, Jawa Tengah, yang terkenal dengan kuahnya yang bening dan rempah-rempahnya yang kuat. Keunikan soto Kudus terletak pada penggunaan daging kerbau sebagai penghormatan terhadap agama Hindu dan nilai-nilai toleransi yang diwariskan oleh Sunan Kudus. Selain itu, soto ini juga disajikan dengan tauge dan seringkali dilengkapi dengan sambal dan peras jeruk nipis. Gudeg adalah makanan tradisional khas Yogyakarta dan Jawa Tengah, Indonesia, yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan dan gula merah, sehingga menghasilkan rasa manis dan warna coklat khas. Gudeg biasanya disajikan dengan nasi, telur ayam, sambal goreng, krecek, dan areh, kuas, santan kental. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan. Perkenalkan, nama saya Hazes. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Awan. Perkenalkan, nama saya Nadira. Perkenalkan, nama saya Karisa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kebudayaan Provinsi Sumatera Utara. Pakaian adat Sumatera Utara sangat beragam, tergantung dari suku yang mengenakannya. Beberapa contohnya meliputi pakaian adat Batak Toba, Karo, dan Melayu. Pakaian Batak Toba untuk pria biasanya terdiri dari ampe-ampe bagian atas dan singkot bagian bawah. Sedangkan untuk wanita, bagian atas disebut hoba-hoba dan bagian bawah disebut haen. Pakaian adat Melayu seringkali tertutup dan berwarna emas dengan baju kurung atau kebaya panjang untuk wanita dan teluk belangga untuk laki-laki. Rumah adat Sumatera Utara memiliki beberapa jenis. Salah satunya adalah rumah bolon yang merupakan simbol identitas suku Batak Toba. Rumah bolon yang juga dikenal sebagai Jabu Bolon adalah rumah pertemuan keluarga besar yang digunakan untuk kegiatan adat seperti musyawarah. Tari Tortor. Tari Tortor adalah tarian tradisional dari suku Batak Toba di Sumatera Utara yang memiliki makna sakral dan sering ditampilkan dalam upacara adat. Tarian ini bukan hanya hiburan tetapi juga sarana untuk menyampaikan doa dan harapan, terutama dalam upacara seperti pernikahan. Gerakan tari tortor khas dengan bentakan kaki di lantai papan dan iringan musik tradisional gondang. Taganing. Taganing adalah alat musik tradisional dari suku Batak Toba yang terdiri dari 5 buah gendang. Alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi dan juga sebagai pengirama variabel dalam beberapa lagu. Taganing adalah bagian dari ansambel gondang sebangunan yang sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan Batak Toba. Lontong Medan. Lontong Medan adalah hidangan lontong khas Medan, Sumatera Utara yang dikenal dengan kuah kental dan berbagai topping atau isian yang unik. Lontong ini biasanya disajikan dengan kuah kacang atau bumbu gurih.
serta berbagai lauk pauk seperti bihun goreng, tauco, ikan teri, sambal tempe, serundeng, telur, atau bahkan bumbu rendang. Sika Ambon adalah kue khas Medan yang memiliki tekstur lembut dan berperi-peri dan berposem karena khas karena menggunakan santan dan daun pandan. Kue ini terbuat dari bahan seperti tepung, ubi, kayu, telur, gula, dan santan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.